Siap. Ya. Otimik. Saya Curhat bosku. ya. Iya. Jadi saya Gurunda 7 tahun yang lalu sebenarnya saya kurang tertarik dengan debat-debat. Karena kenapa? Saya belum pernah melihat, tetapi saat saya melihat Gurunda di YouTube, situ saya timbul ketertarikan dan lalu saya menjadi apologet di TikTok berdebat. Ternyata saya sekarang menjadi orang nomor 1 dibenci oleh orang oten-oten. Yang kedua Gurunda, mohon pahami saya. Waktu kejadian Isra Mi'raj, apakah Nabi Muhammad berjumpa sama Allah? Mohon pahami saya, Gurunda. Jadi kalau berjumpa tanpa perantara, maksudnya komunikasi tanpa perantara, iya betul. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kalau bertemu langsung dalam bentuk wujud Allah dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak seperti itu, Bang. Tapi Rasulullah kemudian berkomunikasi langsung dengan Allah, ya, tanpa ada penghubung kemudian antara malaikat. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu bercakap langsung dengan Allah, tapi melalui tabir. Seperti itu, Bang. Ya, terima kasih, Pak. Iya. Satu lagi Gurunda. Iya. Dalam Al-Quran kan dikatakan Allah di saat hari akhir nanti semua makhluk akan dimatikan. Termasuk malaikatkah yang dimatikan? Semuanya makhluk. Semua makhluk akan dimatikan. Ya, termasuk malaikat. Termasuk malaikat pencabut nyawa juga pun mati. Oke, yang pertama dibangkitkan siapa? Malaikatkah dulu? Iya. Karena malaikat nantinya yang akan diperintahkan untuk meniupkan ruh kembali kepada jasad manusia. Siap. Yang dimatikan terakhir? Yang dimatikan terakhir maksudnya malaikat maut. Makhluk yang terakhir dimatikan. Malaikat maut. Malaikat maut. Terima kasih Gurunda. Iya. Ini kenapa sahabat ini mengatakan kalau abang ini paling dibenci di antara seluruh apologet? Tidak mau diterima lagi Bang Gurunda. Maksudnya? Orang oten-oten dari Tungtung, dari Oneness, dari Katolik untuk namanya Gun Saleh, termasuk TikTok sendiri sudah memblokir saya. Maka itu namanya saya robah menjadi Gun Jales. Tadinya nama akunnya apa? Gun Saleh. Dulu waktu ada kita mualafkan Dira, ada Gurunda juga masuk di grup saya itu waktu itu sama Pak Dance. Gitu dulu. Iya. Setelah itu saya nggak pernah lagi diterima. Yang juga kadang-kadang juga saya sayang. Ada juga grup-grup Muslim kadang-kadang juga tidak mau menerima orang Muslimnya untuk berdiskusi. Gitu Gurunda. Apakah ada sebagian grup-grup itu merasa Islam dia lebih benar atau bagaimana Gurunda? Ya kalau itu saya nggak tahu. Tergantung daripada yang punya komal, Bang, melihat kita ini. Gitu. Siap. Sangka baik aja Bang. Orang Muslim sesama Muslim itu diutamakan sangka baik saja. Benar. Ya, enggak boleh kita bersangka buruk sesama Muslim. Itu intinya. Insya Allah kalau kita sangka baik, apa yang kita sangkakan itu betul, kita dapat pahala. Kalau yang kita sangkakan itu tidak betul, kita tidak berdosa. Begitu cara sikap seorang Muslim, Bang. Siap. Ya. Nah ini terakhir Gurunda, kenapa yang si rambut gondrong itu yang dulunya dia jualan somai, kenapa sangat benci sama Gurunda? Semua komal dia memfitnah Gurunda, kenapa Gurunda? Artinya dakwah Bang Juma berhasil. Siap. Terima kasih. Karena dakwah yang berhasil itu akan dibenci oleh orang kafir dan orang munafik. Kalau ada orang munafik dan orang kafir itu ngefans kepada kita, perlu dipertanyakan dakwah Anda. Betul enggak, Ki? Ya. Ya udah, itu jawabannya.
karena saya tidak membilang orangnya. Dia sekarang sering di roomnya bidadari. Hanya satu yang dia benci di situ, selalu dia bikin tagline muridnya Zuma sesat. Biarin aja, nggak apa-apa itu bang. Bidadari itu Bu Yuni kan? Benar. Oh ya udah, kita nggak usah bahas panjang kalau Bu Yuni. Benar. Nggak apa-apa, memang begitu bang. Oke, ini Orang ada kafir dan ACL munafik Muslim itu apa akan Kristen? bersatu gitu. ACL Muslim apa Kristen bang? ACL. Muslim bang. Ada yang mau disampaikan bang? Enggak bang. Oke, silakan nyimak dulu ya. Iya. Kang monitor, ini aku udah jadi moderator kan ternyata Kang, yang ini Kang. Udah ya, udah mantap. Saya jambak noten-noten di bawah itu banyak, lebih dari 20 orang. Kenapa nggak berani naik? Naik aja di sini, naik kita ngobrol santai di atas. Keluarin semua unek-unek kalian, kebencian kalian terhadap Islam, silakan. Kita kasih kebebasan, tapi kalian harus menerima jawaban dari Gurunda Juma, Ustaz Suki dan lain-lain ya. Silakan naik. Gurunda, mau tanya Gurunda, siapa duluan ada Hindu sama Kristen? Gurunda. Ya lebih dulu Hindu. Lalu orang itu mengambil nama Kristen itu dari Krishna. Itu tidak ada literasi dari sana, Pak. Berarti dulu Yang saya temukan. Nggak tahu kalau abang ini mungkin. Kalau saya enggak. Di zaman Musa sudah ada Hindu. Nggak tahu bang. Gimana pertanyaannya ini apa ini bang? Pertanyaannya maksudnya gimana? Mau nguji saya atau apa ini? Bukan bang, ini kan sebelum ada oten-oten saya yang jadikan bang gini bang Jumba. Maaf sekali. Mungkin bagusnya kalau abang ini memberikan materi aja di sini. Kan abang salah satu orang yang paling ditakuti dan paling dibenci oleh Kristen. Kan gitu bang. Mending abang kasih pengarahan kita di sini, kasih motivasi atau apa gitu daripada Anda bertanya sesuatu yang ya sifatnya seakan-akan ingin menjebak sesama saudara sendiri gitu. Kayak Anda. Aktif barang ini lewat bang ya. Ya, Patikawa, Toisage, selamat malam. Patikawa, noise banget Patikawa. Pertanyaannya entah apa ditanya. Selamat malam Babang Zuma, singa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal abang-abang semua. Salam kenal Abang Zuma. Salam kenal dari Putra Minang, Sumatera Barat. Ya, salam kenal bang. Masya Allah. Ya, Bang Patikawa suaranya noise, Bang Patikawa kencang banget noise-nya. Dibenerin dulu ininya ya, Bang Patikawa. Mohon maaf ya. Soalnya noise-nya kencang banget. siap. Ini lagi live di YouTube soalnya. Ya. Ini hostnya juga kalau ada yang naik kesini nanya yang aneh-aneh langsung aja diturunin. Iya, langsung saya turunin barusan juga. Ya, pertanyaan tua mana Hindu dengan Nabi Musa? Tanya di mana? Tanya di Google. Pantas banyak yang benci ke dia. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik kalau mau berdiskusi silakan. Anda dijauhi lah bang, karena pertanyaan Anda itu aneh-aneh gitu loh. Apa juntrungannya ya? Iya. Ada hubungannya apologet ditanya yang kayak gitu-gitu. Bukan kita nggak mau bertanya, nggak mau menjawab. Tapi pertanyaan-pertanyaan kayak begini, pertanyaan yang apa? Tujuannya apa ya kira-kira? Kabar butuh juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kami lagi sedang kurs ini Bang Juma 40 hari bersama jamaah tabligh. Kami rombongan dari Bali. Masya Allah, mantap. Dakwah mati-matian dalam dakwah. Dakwah sampai mati. Masya Allah. Tidak akan berhenti dakwah sebelum mati. Ya, warna Masya Allah. Saya mualaf. Rombongan jamaah ini ada 5.
Kami termasuk 5 jamaah ini mualaf. Kami lagi di Taiwan. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sedang keluar di mana nih bang? Taiwan. Subhanallah. Taiwan. Dakwah Wih, bersama mantap. jamaah di Taiwan. Kita Mantap, sebarkan mantap, nama mantap. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah doakan kami. Saya juga doanya. karkun bang. Allah. Karkun dingin Allah. tapi. Masya Allah. Nah kebetulan ini Bang Juma di sini. Alhamdulillah banyak taskilan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya tuh hidayahnya nih dapat. Masya Allah. Banyak yang mau masuk Islam. Masya Allah. Masya Allah, Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi Ini apa ya? Allah Akbar, Kalau Allah Akbar. kalau masing-masing Allah setiap Subhanahu wa umat ta'ala. Islam itu, bentar bang Masya ya. Allah. Setiap umat Islam itu dakwah dengan caranya masing-masing. Betul. Yang tablik dengan caranya, yang apologet dengan caranya. Insya Allah, Insya Allah, Islam akan Insya Allah. tersebar ke seluruh dunia. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Ini insya Allah Bang Zuma, kami di Taiwan cuma hanya 15 hari, nggak bisa panjang waktunya karena memang dibatasi oleh perizinan dari kedubes Taiwan. Maksudnya kedubes dari Indonesia di Taiwan, gitu Bang Zuma. Oh gitu. Iya, Jadi cuma 5 hari aja. 15 hari Bang Zuma. Oh 15 hari, Nanti lumayan lah saya itu. ke Malaysia lagi karena di sana ada markas jamaah tablik juga di Malaysia di Sri Petaling. Oh mantap. Iya iya iya. Jadi Masya gini Allah. bang, jamaah tablik yang bawa ke Makassar pertama kali itu ayahandanya Bang Zuma. Hidayah, Masya Allah. Daerah Sulawesi Selatan Masya bagian dulu. Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Ini Jadi luar biasa nih. kita bukan orang anti jamaah tablik, pendukung. Allah hidayah, Masya Allah. Iyalah, Syukran. pendukung kita. Ya, saya juga maaf aja dengan Islam ini baru menjalani sebenarnya sudah hampir 1 tahun. Tapi Masya Allah saya dengan Bermualaf 1 tahun. ya Allahu maksud saya ini Akbar. jalani 1 tahun dengan Islam, menjalani dengan paham agama, buka kitab Fadilah Amal. Masya Allah di situ saya banyak mengerti tentang hadis. Masya Allah. Ini Barakallah. minta doanya Bang Zuma, semoga menjadi asbab hidayah di negeri Taiwan ini, negeri kafir ini. Amin. Amin, 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 amin. Masya Antumlah yang doakan kami karena orang yang sedang khurut itu orang yang sedang berkorban untuk agama, baik harta, waktu, tenaga. Antum yang doanya makbul untuk kami. Bukan kami, bukan. Kami mah cuma cuap-cuap doang di medsos. Antum yang kerja Insya nyata Allah bisa ini ya. diberangkatin ini. Allahu Akbar, subhanallah. Bapak diberangkatin, insya Allah. Bang Juma bisa diberangkatin ke IPB, insya Allah. Bismillah. Amin. Amin. Insyaallah. Amin. Insya Allah, Masya Allah. Insya Allah saya mau ambil ikut bagian 4 bulan Bang Zuma jalan kaki. Mantap, mantap, mantap. Subhanallah. Ya, Insya Allah. Oke bang, kita sambut yang baru datang lainnya gantian Iya, ya bang ya. Mohon maaf ya bang. iya, maaf, Bang maaf. Randy tadi udah open camp Islam Kristen bang. Islam. Oh Islam, ya apa yang mau disampaikan bang? Alhamdulillah dengan puji syukur Yang Maha Kuasa. Saya salut sama Bang Zuma. Dari awal Terima kasih, sampai Pak. akhir saya Salut menonton itu, YouTube. salut itu hanya kepada Allah saja bang. Jangan salut sama seseorang. Orang kalau salut sama seseorang nanti ketika orang itu aneh-aneh bisa kecewa kita bang. Salut sama Allah ya. Bukan masalah. Ya jalani dengan positifnya aja Bang. saya melihat apa namanya itu menyebarkan agama Islam itu memang saya akui Bang Zuma. Saya pengen berat sama Bang Zuma. Karena Allah. Ya karena Allah memang. Nah gitu dong, yang dilupakan Allah itu jangan dilupakan. Ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Semoga Bang Zuma selalu diberi pelindungan, kesehatan sama Yang Maha Amin, Kuasa. amin, Amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal alamin. amin. Oke bang ya, kita sambut yang lainnya bang. Bang Victor, Islam Kristen Bang Victor. Kristen. Oh Kristen, nah silakan Akhi Juma.
Apa yang Ya. mau disampaikan Bang? Silakan Bang. Tidak, cuman mau ikut aja aku maunya. Cuman mau dengar-dengar, nyimak-nyimak saja sebenarnya. Iya, baik. Jadi gini teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu ada yang komentar di bawah, kenapa umat Islam itu acap kali kemudian membahas atau usil terhadap ajaran di luar Islam, khususnya agama Kristen. Sebenarnya kami tidak usil dan kami tidak sibuk dengan mengurusi kemudian agama Kristen itu tanpa sebab. Namun oleh karena kami umat Islam memiliki buku panduan, kitab panduan berupa Al-Quranul Karim yang menjadi acuan kemudian untuk memberikan peringatan dan memberikan kemudian ajaran kepada umat terdahulu, yang mana umat terdahulu ini banyak kemudian menyalahi daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Contoh misalnya di dalam Al-Quran surah An-Nisa di ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ada yang noise. Innal ladina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Jadi Allah memerintahkan sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Apa perintah akhirnya kemudian? Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira. Fabasyirhum bi'azabin alim. Apa kabar gembira bagi orang-orang yang kemudian ingkar terhadap ayat-ayat suci Allah? Kabar gembiranya adalah bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Loh, kok bisa jadi kabar gembira? Itu kan kabar yang menyakitkan, kabar yang tidak mengenakkan kemudian. Tetapi menurut kami umat Islam tidak berhenti sampai di situ aja, bahwa ketika diperintahkan kemudian fabasyirhum bi'azabin alim, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang ingkar kepada ayat-ayat suci kami. Apa kabar gembiranya? Azab yang pedih. Nah, kalau sudah menerima kabar itu bahwa orang-orang kafir di luar Islam akan menerima azab yang pedih, lalu meninggalkan kemudian kekafiran mereka, maka kabar yang tadinya pedih itu menjadi kabar gembira. Itu satu konsep. Artinya apa? Sama seperti ketika Yesus menerangkan di dalam Matius 7 misalnya Bang, nomor 22, 23. Itu adalah kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Yesus, Yesus, Mar, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bermujizat pakai namamu juga, mengusir setan pakai namamu juga. Lalu Yesus mengatakan apa? Pada hari terakhir nanti, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tidak mengenal kalian. Artinya ketika orang Kristen menyadari akan dalil yang ada dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23, itu adalah kabar gembira. Artinya kabar gembiranya adalah ada kesempatan kemudian untuk meninggalkan ajaran itu. Ada kesempatan kemudian untuk keluar dari kelompok orang-orang yang akan diusir oleh Yesus. Itu kabar gembiranya. Dan kalau tidak mengindahkan itu, ya maka kabar gembiranya itu adalah siksaan yang pedih ini, asap yang pedih ini. Ya, orang-orang di luar Islam itu ketika berbicara mengenai dalil Bible, kebanyakan dari mereka itu tidak menggunakan ini untuk menelaah, tapi hanya percaya saja. Percaya. Saya kira begitu, Bung. Dasar pijakan umat Islam itu membahas kemudian agama terdahulu dalam kaidah bertuhan, berkitab suci, beramal atau perbuatan prosesi ibadah. Itu harus dibahas oleh umat Islam
Karena umat Islam memiliki sebuah kitab yang merupakan panduan akhir dari seluruh kitab yang pernah diwahyukan oleh Allah. Jadi kesimpulannya, tidak layaklah kemudian Orde Baru membahas reformasi. Tapi yang layak adalah reformasi membahas Orde Baru dan membahas Orde Lama. Seperti itu adanya. Jadi Islam dengan Al-Quran, Kristen dengan Bible, Yudaism dengan kitab Tanak. Yang mana yang bisa mengkritisi? Islam ke Kristen atau Kristen ke Islam? Maka sejatinya yang mengkritisi itu adalah yang datang terakhir untuk memperbaiki yang sudah pernah ada. Selayaknya reformasi memperbaiki Orde Baru, dan Orde Baru tadinya memperbaiki Orde Lama. Inilah yang terjadi sekarang ini. Nah, jadi sejatinya kalau umat Kristen sudah bisa meloloskan kemudian dalil-dalil dalam Bible untuk ditelaah, untuk lolos dalam telaah pikiran atau akal kita, barulah kemudian layak untuk membahas Islam. Saya kira begitu, Bung. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin Bang Victor bisa menjelaskan tentang kekristenan. Pijakan apa dasar pijakan Anda tentang kekristenan? John Wick, Muslim Bapak Kristen John Wick? Saya Kristen. Baik, silakan kalau Anda mau bernarasi, apa pijakan Kristen tentang ketuhanan ini? Maksudnya gimana? Pijakan Anda, dasar Anda menuhankan Yesus itu apa dasarnya, Bang? Silakan. Oh, oke. Tapi penjelasannya panjang sih. Nggak apa-apa, jelasin aja. Nanti mungkin Gurunda bisa membantah nanti, bisa meluruskan. Silakan. Iya. Selamat malam ya semuanya. Saya juga sering lihat debatnya Bang Zuma nih di medsos. Salam Ya, kenal kasih, Bang. Bang. Salam Makasih, kenal. sama-sama. Walaupun kita beda iman, tapi kita tetap saudara sebangsa Iya, setanah air betul, ya. betul. Iya. Siap. Jadi gini, dasar saya pribadi, kalau saya secara pribadi, saya tadinya juga bukan Kristen, dari agama lain, tapi bukan Islam. Saya dari agama lain yang bukan Islam juga, tapi bukan Kristen. Saya juga sering berdebat dengan pendeta ya zaman dulu itu, dengan memakai ayat-ayat Yohanes 17 ayat 3, terus Matius 7 ayat 21 sampai 23 sampai 24 gitu. Jadi sering lah. Jadi pada intinya gini, kenapa saya percaya bahwa Yesus Tuhan? Karena saya percaya bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu, Tuhannya Musa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu 2000 tahun yang lalu turun ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dalam misi untuk penebusan dosa, karena manusia pertama telah kehilangan kemuliaan Allah karena telah jatuh ke dalam dosa. Karena sebenarnya dosa itu apa sih? Dosa itu kan pelanggaran terhadap firman-Nya. Ketika Tuhan berkata jangan buat A, dia buat A, nah itu pelanggaran, nah itu dosa. Seperti Tuhan berkata jangan makan, kalau di Alkitab kan dikatakan jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Bila mana engkau makannya, maka engkau akan mati. Mati di sini artinya mati secara rohani, jiwa, dan yang terakhir adalah mati secara tubuh. Nah, kalau di Islam kan diajarkan jangan makan buah koldi. Nah, akhirnya karena dia melanggar, yaitu Adam, manusia pertama, akhirnya dibuang kan. Jadi sebenarnya dosanya Adam kan bukannya membunuh, bukan berzina, bukan mencuri ya kan gitu, tapi dosanya cuma makan doang gitu loh. Kenapa makan doang bisa jadi dosa? Karena di hadapan Allah yang Maha Suci itu, atau Tuhan yang Maha Suci itu adalah ketika Tuhan mengatakan A, manusia ciptakannya melakukannya sebaliknya, yaitu dosa, pelanggaran yang namanya tidak taat. Maka dari itu kenapa? Karena semua Bang manusia... John, bisa langsung ke poinnya Bang John, biar cepat diskusinya. Oh iya, poinnya kurang lebih itu. Nah jadi ya makanya kenapa saya menuhankan Tuhan, bukan menuhankan, tapi memang di dalam iman saya bahwa Yesus Kristus itu adalah Yahweh atau Yehova itu, atau Allah yang Esa itu, tapi juga Ehad. Ehad artinya suatu kesatuan gitu, karena matematikanya Tuhan sama matematikanya kita manusia berbeda gitu. Nah jadi ya kurang lebih sih seperti itu sih. Baik, mungkin okay. Gurunda mau membantah, silakan Gurunda. Iya, baik.
Jadi kalau kita berbicara mengenai konsep Tuhan, Tuhan itu jelas adalah entitas absolut, entitas tunggal yang absolut. Tunggalnya Tuhan di sini bukan satu, tetapi esa. Dia tidak bisa dibagi dua. Kalau satu masih bisa bagi dua, bagi tiga, bagi empat, bagi lima, dan seterusnya. Sedangkan Tuhan itu tunggal, dia tidak berbilang. Dia tidak bisa dibagi dua, dia tidak bisa dibagi tiga. Sesuatu yang bisa dibagi, berarti dia bukan tunggal, karena bisa menjadi pribadi-pribadi yang lain. Itu bukan tunggal itu. Nah, sedangkan manusia, pada sisi yang berbeda, manusia itu sebagai ciptaan menempati ruang dan menempuh perjalanan waktu. Jadi ketika Anda mengatakan 2000 tahun yang lalu Tuhan berubah menjadi manusia, tentu itu tidak masuk akal. Nah, kalau sudah tidak masuk akal, dan itu adalah konsep, maka Tuhan itu tidak maha mengetahui. Kenapa tidak maha mengetahui? Karena Tuhan menciptakan manusia tidak mengetahui bahwa akal yang dia ciptakan berupa objek pada diri manusia itu ternyata tidak mampu menelaah dirinya. Itu satu. Kalau kemudian Tuhan itu tidak masuk dalam logika manusia, berarti Tuhan tidak berhasil menciptakan manusia sebagai pemimpin. Karena manusia tidak mampu kemudian dengan kemampuan dirinya sampai kepada eksistensi keberadaan Tuhan. Nah, itu kalau yang Anda usung tadi, maka Tuhan Anda tidak maha mengetahui. Coba, pasti Anda akan ingin mengatakan manusia tidak akan sampai, logika manusia tidak akan sampai melogikakan Tuhan. Kenapa? Karena Anda yang membuat karikatur sendiri tentang Tuhan. Sementara Tuhan menerangkan dirinya dalam Al-Quran maupun dalam kitabnya orang Yahudi, laisa kamitslihi syai', lam yalid wa lam yulad. Jelas itu. Bilangan 23 nomor 19, bukan manusia dan bukan anak manusia. Lam yalid wa lam yulad. Laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan Maha Tinggi, tidak sama seperti apapun. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Nah, lalu Anda kemudian mengatakan 2000 tahun lalu Tuhan datang nuzul menjadi manusia. Berarti Tuhan datang dalam bentuk ciptaan. Ini sudah tidak masuk akal. Sudah nggak masuk akal. Kalau Tuhan tidak masuk akal, di mana akal ini adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan sebagai bahan mutlak dimiliki oleh manusia untuk mengetahui dirinya, maka Tuhan yang Anda sembah itu tidak maha mengetahui. Gagal dia. Gagal. Nah, inilah yang dikatakan oleh kitab saudara dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak ada satupun manusia yang pernah melihat Tuhan. Bahkan Yesus Matius 5 nomor 37, Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya dan suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Bahkan Paulus sendiri dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak pernah tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang. Tak ada seorang pun yang pernah melihatnya, dan tak akan pernah ada manusia yang pernah melihatnya. Baginya hidup yang kekal. Nah, sedangkan Yesus tidak bisa masuk kaidah itu. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Dengan kata lain, Anda mengatakan Tuhan Anda turun ke bumi menjadi bukan Tuhan, lalu mati untuk menjadi Tuhan kembali. Itu konsep entah dari mana datangnya. Karena konsep itu tidak diajarkan oleh para nabi termasuk Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, kalau Anda lihat di dalam Yohanes 7 nomor 28-29, di situ sangat jelas Yesus mengatakan, aku bukan Tuhan. Kalau Anda ada yang bertanya, wahai Bang Suma, di mana Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan? Jawab,
Yohanes 7 nomor 28 nomor 29. Yesus berkata dengan jelas, aku bukan Tuhan. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena Yesus mengatakan, kamu tidak mengenal Bapa, tapi kau mengenal aku. Berarti aku bukan Bapa. Jelas itu. Nah, jadi ya, tapi itu tidak apa-apa. Itu adalah konsep keyakinan saudara. Kita menghargai iman saudara, kepercayaan saudara. Tapi ketika berbicara mengenai Tuhan dalam skala global, maka konsep bertuhan Anda itu sangat keliru. Tidak ada diajarkan oleh para nabi termasuk Yesus. Demikian. Ya, baik, silakan Bang John atau Bang Victor mau membantah, silakan. Bang John, Bang Victor, silakan. Ya, kalau dari saya yang pertama memang gini ya, memang Tuhan itu sebenarnya kan irasional, di luar batas akal manusia ya. Yang pertama, tapi yang tadi ayat-ayat yang Bang Zuma bilang itu memang benar, itu ada di Alkitab. Memang sebenarnya memang Alkitab itu juga untuk dimengerti makna yang sesungguhnya itu memang harus secara roh, karena apalagi perjanjian baru itu beda, perjanjian lama sama perjanjian baru itu sangat berbeda. Perjanjian lama adalah di mana Tuhan itu mengadakan perjanjian secara fisik, secara lahiriah, dan kutuk dan berkatnya juga diterima juga secara fisik oleh bangsa Israel pada masa itu. Tetapi di perjanjian baru itu Tuhan mengikatkan dirinya dengan perjanjian secara roh. Makanya berkat atau kutuk yang diterima juga secara roh gitu. Jadi sebenarnya itu yang tadi yang Bang Zuma bilang saya kurang gitu ingat, tapi yang pasti tadi saya ada ingat mengenai yang ayat-ayat tersebut seolah-olah kontradiksi dengan sisi ketuhanannya Yesus Kristus memang. Tapi gini, tapi kalau mau lihat ketuhanannya Yesus Kristus itu lebih jelasnya itu di dalam kitab Wahyu itu lebih jelas, Bang. Karena di kitab Wahyu pasal 1 ayat 8 itu dikatakan yang waktu Yesus Kristus menampakkan diri kepada Rasul Yohanes itu memang itu, nah itu benar-benar rupanya seperti apa itu, nah itu yang seperti di kitab Wahyu, memang sebagai waktu dia turun ke bumi sebagai manusia ya memang rupanya sebagai manusia, dapat dilihat, dapat dipegang, makanya dapat disalib, bahkan sampai disiksa dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa langsung dibantah, Guru, ndak tiktokan aja di Wahyu 8 itu. Iya. Oke, baik, Bung. Nah, ini ketika kemudian Yesus berkata ya di dalam Yohanes 8 Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nomor 50-nya, dan firman Tuhan itu kekal. Artinya tidak akan pernah berubah. Ini ucapan Yesus pada masa beliau penginjilan. Dan masa penginjilan Yesus, saya sebagai apologet nih, bersama dengan guru-guru saya yang ada di sini, itu kita sudah berapa puluh tahun mengkaji Bible. Tidak ada satupun pernyataan dari Yesus yang sesuai dengan pernyataan penulis di Pulau Patmos, yaitu buku mimpi, atau yang sekarang kita kenal dengan kitab Wahyu. Itu tak ada satupun pernyataan Yesus yang seirama dengan itu. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tak ada sedikit pun. Bahkan kalau Anda melihat data Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti yang maha berkehendak itu bukan Yesus. Yesus ini adalah makhluk baru, ciptaan baru. Sedangkan Alfa dan Omega itu adalah pernyataan yang muncul kemudian di tahun 100 sampai 130 di Pulau Patmos. Tidak sesaman dengan Yesus. Dengan kata lain,
Yesus pada zamannya bukanlah Tuhan, 100 tahun kemudian lebihnya di abad keempat pastinya barulah Yesus itu Tuhan. Ini sesuatu yang perlu Anda pahami dengan baik. Apakah kitab Wahyu ini ada pada zaman Yesus? Tak ada. Lalu bagaimana kemudian pernyataan manusia dianggap sebagai konsep utama untuk mempertuhankan anak Maria? Apa dasar pijakannya? Tidak ada. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Munculnya pernyataan akulah Alfa Omega. Ya, itu pernyataan yang 70 tahun bahkan 100 tahun muncul kemudian setelah Yesus. Lalu bagaimana caranya kemudian untuk memberikan klarifikasi bahwa ini adalah betul adanya dari Yesus? Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku mengaku sebagai Yesus. Sedangkan yang datang di Pulau Patmos, akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Itu siapa? Itu Yesus. Setahu kita Yesus itu sudah tak ada di bumi di masa tahun 33. Terangkat dia. 34 gak ada. Sampai hari ini Yesus tidak pernah turun. Kalaupun ada yang ngaku-ngaku Yesus, kembali kepada pernyataan Yesus bahwa hati-hati akan datang Yesus palsu. Sementara kedatanganku yang kedua nanti di akhir zaman ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Dan menurut kesaksian malaikat di dalam Lukas kitab saudara diterangkan bahwasanya, di Kisah Para Rasul diterangkan bahwasanya Yesus akan datang lengkap dengan jasadnya sebagaimana engkau melihat dia terangkat ke langit, demikian juga Yesus akan datang sama seperti engkau melihat ketika dia terangkat. Berarti kedatangan Yesus nanti yang kedua lengkap dengan jasad. Sementara yang datang di Paulus hanya cahaya, yang datang di Ananias hanya suara, yang datang di Pulau Patmos juga hanya suara. Siapa dia? Bukankah iblis juga mampu mengatakan itu? Akulah Yesus. Apa susahnya Yesus mengaku akulah Yesus yang kau niaya? Susah enggak? Tidak sama sekali. Tidak. Jangankan mengaku Yesus, bahkan kemudian mencobai Yesus, menggendong Yesus sampai ke hubungan bait suci pun iblis bisa. Apalagi kalau hanya mengaku akulah Yesus yang kau niaya, akulah Yesus sang bintang timur. Nah, coba Anda rentet, buat ini rentetannya. Yesus datang tidak mengajarkan dirinya Alfa dan Omega. Begitu dia terangkat meninggalkan dunia, muncul makhluk mengaku Yesus dan mengatakan akulah Alfa dan Omega. Kira-kira siapa makhluk ini? Nah, kalau di Al-Quran kami patokannya jelas. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Jelas itu. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu adalah ucapan mereka sendiri, tulisan tangan mereka sendiri. Nah sekarang kalau Anda mengatakan kitab Wahyu itu adalah bukan tulisan tangan sendiri, tapi itu adalah firman Tuhan, boleh tidak Anda memberikan rantai kemudian pemberitaan dari Yesus di masa 30 tahun, di usia 30 tahun sampai 33, sampai kepada penulisan Wahyu antara tahun 90 sampai tahun 130. Bisa enggak? Kalau tidak berarti Al-Quran betul. Famailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Nah, kalau penulis Wahyu tidak sendiri menuliskan, berarti ada klarifikasi, ada legitimasi, ada pernyataan, ada penunjukan langsung dari Yesus. Benarkah itu ada? Silakan saudara buktikan. Oke bang. Aduh, pertanyaannya banyak nih. Saya jawab satu-satu dulu ya. Silakan. Yang pertama gini, oke. Tadi kan Bang Juma bilang nggak ada yang statement di kitab Wahyu yang waktu Yesus Kristus menampakkan diri kepada Paulus waktu masih jadi Saulus, itu kan seolah-olah kontradiksi dengan pernyataannya di keempat kitab utama, di keempat kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan. Tapi di kitab Matius itu ada loh bang, waktu Tuhan Yesus berkata, dia bilang ketika anak manusia datang nanti, di Matius 25, ketika anak manusia datang nanti maka akan menghakimi dan
para malaikat akan berserta dengan dia gitu ya kan, dan memisahkan kambing dan domba gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Terus baru ketika Yesus juga mengatakan, Petrus lihat di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan pintu alam maut tidak akan menguasainya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi ada juga statement-statement yang lain yang hendak diselaraskan dengan apa yang di kitab Wahyu dan di kisah para rasul waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Yohanes, sama Rasul Paulus. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kalau tadi Bang Zuma bilang benang merahnya itu maksudnya memang Alkitab itu yang menulis itu semua Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu, kitab Perjanjian Lama ditulis oleh para nabi, Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul. Memang semua tulisan manusia, tapi manusia yang diilhami sama Roh Kudus. Terlebih lagi di kitab Perjanjian Baru di mana kami percaya bahwa Roh Allah itu ada di dalam hidup kami, karena ketika manusia dilahirkan itu sebenarnya manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi ketiganya satu. Tapi sebenarnya itu rohnya itu ketika manusia lahir itu sebenarnya sudah putus hubungan. Makanya manusia itu seperti di beberapa ajaran agama itu mengajarkan bahwa seolah-olah Tuhan itu sangat jauh di sana dan manusia itu sangat susah untuk menggapai Tuhan yang maha suci itu. Nah, tapi kalau di dalam kekristenan itu kami percaya bahwa ketika kami lahir baru, roh Tuhan itu atau roh Allah itu turun masuk ke dalam kami, maka roh kami yang tadi yang mati dihidupkan kembali, makanya kami bisa berkomunikasi, bahkan kami bisa mendengar suara Tuhan, dan bahkan ada yang mendapatkan karunia untuk mendapat penglihatan tentang surga dan tentang neraka dan tentang alam roh gitu, kurang lebih seperti itu. Terus tadi ada pertanyaan lagi yang apa lagi ya tadi ya, saya lupa sih. Ya kurang lebih seperti itulah. Tapi pada intinya gini sih, pada intinya memang Alkitab itu memang agak sukar dipahami kalau hanya dibaca dengan sebatas logika kita, karena akal manusia itu kan terbatas ya gitu. Kalau kita mau mencoba memahami Tuhan yang di luar batas akalan kita, karena Tuhan itu kan di luar time, space, and matter, di luar waktu, benda, dan tempat ya. Dia di luar dimensi itu. Jadi transcendent lah ya. Jadi sebenarnya kita tuh susah mau menggapai itu kalau kita tidak diberikan pengertian atau understanding gitu. Baik, mungkin menurut Anda memahami Bible itu harus pakai akal dan logika. Silakan Gerunda, apa dong? Baik, host, kalau saya kepanjangan mohon untuk di-cut aja ya. Jadi gini, Bu. Ketika kita berbicara mengenai Tuhan, satu-satunya agama yang konsep Tuhannya rasional, seimbang antara akal dan pewahyuan itu hanya Islam. Al-Quran mengatakan bahwasanya sesungguhnya dengan adanya siang dan malam, penciptaan malam dan siang, itu bukti keberadaan Tuhan. Jadi pencipta alam semesta ketika dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun, 2 Samuel 7 nomor 22, tidak sama seperti apapun. Yesus mengatakan kamu tidak pernah melihatnya. Paulus mengatakan tak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Maka bagaimana kemudian Tuhan itu bisa menyatakan dirinya? Kalau di Al-Quran jelas Allah menyatakan diri pada diri manusia, pada alam semesta ini. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan aku, kata Allah, lebih dekat kepada manusia dari urat leher mereka sendiri. Jadi ketika kita berbicara mengenai keberadaan Tuhan, Tuhan kita ini menciptakan 2 alam. Alam semesta dan alam diri kita ini, alam kecil. Itulah cara Allah memberikan bukti kehadiran dirinya. Allah menciptakan alam semesta, alam jagat raya ini sebagai tempat tergantungnya gugusan bintang-bintang. Sedangkan alam kedua adalah
ya tubuh kita ini alam kecil. Jadi Tuhan menyatakan eksistensi keberadaannya, kehadirannya kepada kita manusia dengan cara Tuhan menciptakan alam semesta. Bukti Tuhan itu hadir adanya alam semesta. Siang dan malam, hujan, terik, tumbuhan, binatang, manusia, malaikat, daratan, lautan, awan. Itu bukti bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada menyertai kita. Kita bisa berbicara, kita bisa mendengarkan, kita bisa tidur, kita bisa makan, kita bisa merasakan apapun. Bukti kehadiran Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, kita juga tak ada. Bukti adanya Tuhan, ya kita ini ada. Kita ini siapa? Tangan ini bukan punya kita. Mulut bukan punya kita. Mata bukan punya kita. Kuping bukan punya kita. Tubuh seluruhnya bukan punya kita. Ini cuma pinjaman dari Tuhan. Apa yang kita punya? Tak ada. Bahkan isi kepala yang kita katakan, kita klaim ini punya kita, kita nggak tahu apa yang ada di dalam. Apa yang ada dalam rongga perut, rongga dada kita, kita tidak tahu. Tapi kita mengklaim ini adalah punya kita. Padahal kita pun tidak tahu. Menjadi laki-laki, menjadi perempuan pada saat dilahirkan, kita tidak pernah kemudian mengatakan, Tuhan ciptakan aku dalam bentuk laki-laki, perempuan. Tak pernah. Seketika kita ada, kun fayakun. Artinya kita ini milik Sang Pencipta. Dengan demikian membuktikan kehadiran Tuhan, ya adanya kita. Inilah yang dikatakan bahwasanya Tuhan ciptakan dua alam sebagai pertanda kehadiran dirinya. Alam jagat raya dan alam kecil yang adalah tubuh manusia. Jadi tidak perlu Tuhan itu datang bagi orang yang berakal. Tuhan datang jadi bayi. Oh, Tuhan itu ada. Tidak kayak begitu, Bung. Ketika Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi ciptaan. Apakah itu tidak masuk? Apakah itu masuk akal? Tidak masuk akal. Maka alasan Kristen, memang kami punya Tuhan tidak bisa dilogikakan. Berarti Tuhanmu tidak maha mengetahui. Tuhan itu harus dilogikakan, harus masuk logika kita. Nah, logikanya di mana? Allah mengatakan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Itu kata Allah. Bahwa aku menciptakan manusia dan sungguh kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Berarti Tuhan tahu apa yang ada dalam benak kita. Berarti Tuhan itu dekat. Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir. Tuhan ada di antara kita. Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang mengatur semua alam semesta ini? Ya Tuhan. Sama seperti ketika kita naik pesawat, kita duduk di belakang, kita nggak tahu pilot siapa yang mengarahkan pesawat ke kiri, siapa yang mengarahkan ke kanan, siapa yang mengarahkan naik, mendarat dan seterusnya. Pilot, meskipun kita tidak lihat pilotnya, tapi ada yang mengatur pesawat. Begitulah Allah, meskipun kita tidak lihat Allah, tapi Dia yang mengatur alam semesta ini. Itu. Jadi Allah itu masuk logika. Di luar logika, ya, itu agama Anda. Saya kira begitu. Ya. Jadi dalam hal yang tadi Bang Zuma bilang kalau Tuhan itu ada dengan bukti bahwa Dia menciptakan alam semesta, alam kita, dunia dan alam jagat raya. Saya setuju dalam hal itu. Saya setuju. Yang Bang Zuma bilang saya setuju. Cuman saya juga dulu mempelajari gini, Bang. Hampir semua agama saya pelajari, memang walaupun nggak full 100% ya, tapi karena dulu saya sempat mencari, memang dia di dunia ini kan ada banyak agama, ya kan, pasti kan nggak mungkin semuanya benar, pasti ada salah satu yang benar gitu ya kan, gitu. Nah berarti agama yang mana? Nah kalau boleh nih saya ingin bertanya apa tentang Islam, Bang, kalau boleh, Bang. Silakan. Boleh, silakan, Bang. Iya, dulu kan saya pernah belajar bahwa Islam itu ada, sebelum lahir itu ada 4 alam ya, alam kandung dan alam apalagi itu saya lupa ingat lah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya sempat belajar juga sejarahnya Nabi Muhammad yang diimani oleh umat Muslim ya kan. Nah, cuman masalah gini kan, dikatakan kan bahwa Islam itu kan agama penyempurna ya kan, yang datang terakhir. Kenapa Allah itu tidak menciptakan atau menurunkan agama Islam itu dari awal supaya manusia tidak tersesat? Yang pertama.
ya kan. Yang kedua itu Bang, boleh satu-satu nggak pertanyaannya? Oh, iya. biar Boleh, biar boleh. apa namanya, biar kena ke poinnya. Siap, boleh. Oke, berarti pertanyaannya kenapa Allah tidak menurunkan Islam ini dari pertama itu ya, Iya. Bang? Iya. Oke, silakan Gerunda, pertanyaannya keren, bagus. Iya, jadi gini, Bung. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmat. Di antara nikmat yang disempurnakan oleh Allah itu adalah nikmatnya, sempurnanya kaidah aturan-aturan main yang dibutuhkan oleh umat manusia. Itu dulu poinnya. Itu harus diimani dulu. Nah, kenapa Islam itu tidak disempurnakan pada zaman Adam? Bahaya itu, Bang. Kok bisa kayak gitu? Yes, karena Islam itu mencakup banyak hal. Islam itu tidak hanya mencakup satu hal saja, tapi mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh umat manusia. Kesempurnaan Islam itu bertolak tumpu kepada semua aspek yang dibutuhkan demi kemaslahatan umat manusia. Contoh, ibadah haji misalnya. Bagaimana seandainya pada masa Adam alaihissalam sudah ada perintah haji? Apakah relevan? Enggak relevan. Maka ketika kemudian Islam itu dikatakan disempurnakan, berarti item-item pengajaran tentang dinul Islam, ajaran Islam, itu sudah Allah tanamkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Apa itu? Ketaatan. Perintah untuk taat kepada Tuhan. Maka ketika kemudian satu pelanggaran yang dilakukan oleh Adam alaihissalam, maka dia dihukum oleh Tuhan karena melanggar perintah. Nah, Islam itu datang damai sejahtera. Shalom, salam. Islam adalah damai sejahtera. Ketika Adam alaihissalam kemudian mentaati perintah-perintah Tuhan, hidupnya akan damai, hidupnya akan sejahtera. Adam bertuhankan satu Tuhan. Itu kaidah, itu aturan. Nah, ketika melanggar satu perintah, maka Adam kemudian kena pelanggaran. Tapi di Islam kemudian diajarkan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam kemudian bersalah, Allah kemudian memberikan kalimat untuk bertaubat. Lalu Adam alaihissalam bertaubat, taubatnya diterima. Tidak ada dosa waris. Keturunannya tak ada yang mewarisi dosanya, tak ada. Karena kenapa? Adam bertobat, tobatnya diterima, selesai perkara. Nah, kenapa tidak dia sampaikan Islam pada masa itu? Sudah disampaikan. Yang sampai pada Adam masa itu adalah Islam dalam skala kecil, belum disempurnakan. Islam kemudian beranjak kepada masa Abraham alaihissalam. Islam sudah ada. Abraham diajarkan kemudian ajaran Islam, namun belum sempurna. Setelah itu kepada Nabi Musa, Islam sudah ada, belum sempurna. Nabi Isa, Yesus, Islam sudah ada, belum sempurna. Belum, tapi sempurna pada zamannya. Karena ajaran-ajaran kepada Abraham, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, itu sifatnya hanya bersifat sementara. Karena kenapa? Itu hanya berlaku pada zamannya. Karena ajaran itu tidak relevan dengan semua zaman. Ketika Islam datang, maka seluruh aturan Islam, seluruh hukum Islam itu relevan dengan secanggih apapun, semodern apapun zaman itu. Sampai kiamat, ajaran Islam tetap relevan untuk dilakukan. Contoh. Contoh ketika ada perintah kemudian di dalam ajaran Yahudi, seperti Sabat misalnya, hari Sabtu, gak boleh melakukan apapun, gak boleh menyalakan lampu, gak boleh melakukan apapun. Ingat bang, hari ini perbankan 1 jam aja listrik padam, apa yang terjadi di negara kita ini dulu? Di negara kita ini dulu, 1 jam listrik padam, perbankan tanpa genset, tanpa cadangan kemudian aliran listrik, maka perekonomian akan beku.
Dan itu akan mendatangkan kerugian yang sangat luar biasa. Sabat, kalau sungguh-sungguh sabat, listrik tak boleh dinyalakan. Satu hari 24 jam listrik tidak dipadam, tidak dinyalakan sama sekali. Ekonomi dunia buntu, dan itu terjadi 4 kali dalam sebulan. Kacau negara bumi ini, kacau bumi ini. Itu baru satu aspek kehidupan, baru perbankan. Belum kesehatan rumah sakit dan seterusnya. Bagaimana orang yang mau operasi jantung? Bagaimana orang yang kemudian diopnam, masuk UGD dan seterusnya? Mati lampu selama 24 jam karena sabat. Apakah itu masih bisa dilakukan? Tidak bisa. Maka Allah menggantikan hukum itu. Apa hukum yang digunakan oleh Allah kemudian? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Maka hukum yang setelah sabat berganti untuk seluruh manusia sampai hari kiamat adalah salat Jumat. Maka Allah mendatangkan hukum yang selaras kemudian dengan kehidupan kemaslahatan hidup manusia. Apa itu? Kesempurnaan ajaran Allah yang datang kepada Nabi Adam alaihissalam berujung pada datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu, Bung. Itu jawaban sederhana saya. Silakan. Ya, baik. Bisa dimengerti Bang John pertanyaannya. Bang Pri, sebentar kita sama Bang John dulu, nanti ke Bang Pri dan Bang Victor. Silakan Bang John. Iya, jawabannya sih masuk akal sih yang mengenai yang hari Sabat itu. Memang itu juga sama seperti umat Hindu di Bali kan, sama kurang lebih jadi hari Nyepi. Ya itu masuk akal sih. Tapi nah terus begini, ada yang saya mau tanyakan lagi. Jadi kan begini ya. Tapi kan kalau dikatakan Islam diturunkannya di terakhir, baru kan dari awal kejadian kan, dari awal kisah permulaan dunia itu dari keturunan Adam terus. Nah itu kan banyak orang tidak mengenal, katakanlah tidak mengenal Allah atau Allah yang tauhid itu ya kan, sehingga banyak orang yang menjadi kafir ya kan, boleh dikatakan seperti itu. Lalu mereka kalau dikatakan di ajaran agama Islam kan masuk neraka. Berarti apakah itu tidak seperti pembiaran gitu? Jadi pembiaran, jadi banyak orang nanti jadi masuk neraka atau jadi tersesat atau bagaimana? Kira-kira gimana Bang? Ya. Coba Anda bayangkan, Adam, segala kenikmatan diberikan oleh Allah. Bahkan menurut konsep Al-Quran dan Bible, Adam itu dicipta di sebuah taman, di Gan Bi Eden, taman di dalam Eden. Eden itu jannah atau salah satu dari surga. Dicipta. Cuman satu larangan tok. Jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Satu aja. Dilanggar nggak sama Nabi Adam? Dilanggar ya. Dilanggar. Kalau 2 perintah larangan, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, kira-kira berapa perintah yang dilanggar oleh Adam alaihissalam? Bisa dihitung kalau ajaran Al-Quran dibawa pada masa Adam alaihissalam, maka Adam tak layak masuk surga. Karena akan penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Sama seperti ketika Nabi Musa diajarkan perjanjian baru. Allah mengatakan memberikan ketetapan kepada Nabi Musa dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 145. Perintahkan kepada kaummu untuk berpegang teguh kepada hukum Tauratku. Apa yang terjadi, Bung? Dilanggar. Ini baru hukum-hukum yang datang skala kecil kepada umat Bani Israel. Sedangkan mereka, kalau Anda melihat Bible, mereka minta makanan dari langit, turun dari langit. Mereka minta kemudian diselamatkan, turun dari langit. Mereka kemudian ingin melihat kuasa Tuhan, turun dari langit. Apa yang mereka minta? Tuhan seketika beri secara spontan kepada mereka. Apakah mereka taat? Tidak. Sedikit aturan dikasih, dilanggar. Coba Anda baca Matius 23. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Anda baca itu. Diberikan aturan, dilanggar.
Anda baca Ulangan 1. Bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang diciptakan kemudian yang dilakukan kemudian oleh orang Yahudi. Padahal aturan mainnya sedikit. Ulangan 11 nomor 30. Perintah yang kuberikan kepadamu itu ringan, mudah, dekat untuk kau jalankan. Tapi dilanggar. Bagaimana kalau ajaran Al-Quran yang dikasih kepada mereka? Semuanya akan dilanggar. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, Bung. Taurat datang, ada jaminan Allah, ada jaminan Elohim. Aku wahyukan Taurat, aku juga yang akan menjaganya. Ada? Enggak ada. Zabur ada? Ada. Injil ada perintah? Ada. Kenapa? Allah Maha tahu. Umat di mana kitabku, aturanku aku wahyukan adalah umat yang tegar tengkuk. Dia tidak bisa memegang amanah. Sehingga hukum yang datang kepada mereka, ketika hukum ini diberlakukan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat nanti, maka semua manusia akan tersesat. Dikenakan apa? Karena kitabku, firmanku sudah dirubah-rubah oleh mereka. Maka aturan mainku yang berguna untuk manusia seluruhnya sampai hari kiamat harus kuamanahkan kepada bangsa yang bisa memegang amanah, yaitu Bani Yishmael. Kalau Al-Quran datang ke bangsa Yahudi, Bung, coba lihat Taurat, coba lihat Zabur, coba lihat Injil. Ada Injil asli tiba di tangan Anda? Tak ada. Yang ada hanya terjemahan, revisi. Dari mana asalnya? Mengakunya dari orang Farisi. Bagaimana sekiranya Al-Quran yang diberlakukan seperti itu? Maka tak ada keselamatan sampai akhir zaman oleh manusia yang belum lahir. Mereka yang oleh karena kita menerima sebuah kitab yang hanya editan akan mendapatkan neraka sepenuhnya sampai hari kiamat. Orang yang lahir setelah kita semuanya kiamat ke neraka. Kenapa? Karena tak ada lagi kitab suci yang kita berikan kepada mereka. Kita hanya mewariskan kitab terjemahan revisian barat, revisian lembaga yang tidak kita ketahui orang benar atau tidak mereka ini merevisi kitab-kitab kita kemudian. Tapi dengan Allah mewahyukan Al-Quran kepada bangsa yang sudah ditunjuk sebagai pembawa hukum-hukum yang menaklukkan seluruh hukum jahiliyah di atas muka bumi, amanah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku mewahyukan Al-Quran kepada orang yang amanah, Siddiq, Al-Amin, yang terpercaya. Maka Al-Quran itu sampai pada hari akhir zaman. Maka ketetapan-ketetapan itu sampai kepada seluruh umat manusia. Maka tak ada lagi nanti di hari kiamat memprotes, ya Rabb, aku tidak masuk pada kelompok orang selamat karena kepada aku tidak ada kitab suci yang murni darimu. Tak ada lagi ucapan itu. Kenapa? Karena Al-Quran terjaga oleh umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Siapapun Anda, apapun titel Anda, apapun agama Anda, Al-Quran membuka diri untuk Anda pelajari. Sekarang kalau saya mau belajar Bible, contoh, saya baca Lukas. Apa yang saya temukan? Penulis Lukas tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Kecewalah saya. Bagaimana mungkin saya ingin beriman kepada sebuah buku di mana buku ini tidak memiliki legitimasi daripada orang yang saya jadikan sebagai acuan. Lukas ditulis tahun 60-an. Yesus sudah tak ada di muka bumi. Yang menuliskan hanya hasil dari penyelidikan. Tidak ada kemudian rekomendasi dari Yesus terhadap kitab ini. Tidak ada legitimasi dari Yesus. Tidak ada pengesahan dari Yesus. Tidak ada ucapan sedikit pun dari Yesus tentang buku ini. Buku ini yang ingin saya bawa mati. Itu. Buku ini yang ingin saya bawa ke alam kubur. Tidak mau saya. Karena saya orang berakal. Maka harus ada sebuah buku dalam pegangan iman saya. Di mana buku itu murni dari yang diberi. Dari Nabi Muhammad diberikan murni sampai hari ini. Dan buku itu berfungsi disebabkan karena akal dan buku ini satu panduan. Jadi Al-Quran harus datang kepada orang amanah. Siapa yang amanah di antara orang-orang Yahudi? Sedangkan Yesus yang datang membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, anggur dibuatnya air menjadi anggur, badai dibuatnya kemudian menjadi tenang, bahkan orang mati pun dihidupkan. Tapi apakah mereka sadar untuk menerima kenabian Nabi Yesus, Nabi Isa? Tidak. Mereka hanya menganggapnya lelucon. Jadi kalau Al-Quran datang kepada mereka pada zaman mereka,
Al-Quran hanya dijadikan sebagai permainan saja. Jangankan Al-Quran, Tuhan datang melalui Nabi Musa, laut dibelah. Mereka beriman? La, tidak. Tidak beriman. Coba Anda bayangkan, Bung, ya. Kekuasaan yang menduduki kemudian Yerusalem. Di masa pembuangan. Kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan. Kemudian sampai kepada Palestina, Yerusalem. Mereka dijajah oleh Romawi. Ada di antara mereka yang berjuang untuk membebaskan Palestina, Yerusalem, Israel? Tidak ada. Mereka masa bodoh. Mereka mencari kambing hitam. Sampai Yesus juga menjadi korban sebagai kambing hitam. Lebih baik Yesus mati daripada bangsa kita dirampas oleh orang Roma. Kenapa tidak berjuang? Kenapa nggak berjuang untuk membebaskan Palestina, Israel dari kungkungan penjajahan Romawi? Kenapa? Mereka masa bodoh. Nabi Musa aja disuruh berperang. Weh Musa, kau ajaklah Tuhanmu untuk berperang. Kami tunggu aja di sini. Setelah kamu menang, barulah kami masuk ke dalam tanah Kanaan. Itu tabiat mereka. Yesus datang, dijadikan kambing hitam. Ada mereka bersatu untuk mengusir Romawi? Tidak. Siapa yang datang mengusir Romawi? Membersihkan ajaran pagan dari Palestina. Kaumnya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Bu. Ingat. Menurut tradisi orang-orang Katolik, sebelum kemudian Indonesia merdeka, misionaris dari Jerman sudah menapaki kakinya di tanah Pertiwi ini. Belanda datang menjajah. Jerman sudah membawa agama Kristen masuk ke Pertiwi. Ada mereka berjuang untuk melawan Belanda? Mereka justru datang melalui kaki tangan Belanda masuk ke Nusantara ini. Jerman yang membawa agama Katolik di tanah Medan, tanah orang Batak, tidak ada perlawanan terhadap Belanda. Tapi umatnya lah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian berjuang mengusir penjajah. Jadi Palestina, Yerusalem, Israel bersih dari penjajah berkat umatnya Nabi Muhammad. Nusantara bersih dari penjajah berkat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran itu harus murni disampaikan sampai hari kiamat. Bagaimana dengan Taurat? Ada aslinya? Tunjukkan kepada saya. Bagaimana dengan Zabur? Ada aslinya? Tunjukkan kepada saya. Bagaimana dengan Injil? Ada aslinya? Tunjukkan kepada saya. Bagaimana dengan Al-Quran? Aslinya mana? Nih. Di dalam pikiran dan akal umat Islam seluruhnya. Itulah Al-Quran. Saya kira begitu, Bung. Kenapa Al-Quran itu datang bukan pada zaman dahulu? Kenapa Islam datang bukan pada zaman dahulu disempurnakan? Datang pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disitulah kemudian lahir manusia suci di atas muka bumi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibuatkan oleh Yesus dan juga Nabi Musa di dalam Ulangan 18 nomor 18 sampai nomor 19 dan juga di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Demikian. Masya Allah, jawaban dari Gurunda sangat berkelas dan berilmu. Allahu Akbar. Mungkin Bang Victor mau menambahkan? Bang Victor. Baik, saya mau sedikit. Tadi saya dengar tentang pengetahuan cara beriman dari Islam ya, pengetahuan. Nah, saya tadi kan dengar tentang kabar baik ya, yang ada menurut Bang Juma itu kabar baik ternyata itu suatu hukuman atau apalah istilahnya itu, kabar baik itu. Nah, itu dari secara logika pengetahuan kita itu juga nggak masuk akal ya. Kok kabar baik, kok bisa dia dapat hukum? Di mana ada kabar baik yang ternyata kita dapat hukuman kan gitu? Ya, jadi menurut saya logikanya nggak masuk. Nah, yang kita percaya kabar baik itu justru yang datang dari Injil, bahwa dosaku sudah diampuni. Itu berita baik yang kita terima, yang jelas-jelas baik gitu. Secara logika masuk, ya kan, dosa kita diampuni, yang ditebus oleh Yesus. Itu benar-benar kabar baik yang masuk akal, begitu. Justru yang tadi Bang Juma jelaskan itu justru nggak masuk akal ya. Baik, boleh dibantah sama Gurunda ya, Pak Victor? Boleh dijawab ya? Ya. Baik, silakan Gurunda.
mau dilanjut atau itu dulu ya? Oke. Ya, saya pun tidak panjang, Bang. Jadi gini, saya kasih analogi. Ketika ada orang kemudian berdiri di atas atau di tengah jalan, datanglah kemudian juru selamat menyampaikan kepada orang yang tadi, kamu berdiri di sini, kamu akan digilas kereta. Itu kabar gembira bagi orang yang berakal. Kabar gembiranya di mana? Dengan dia menggunakan akal, kalau saya tetap berdiri di sini, saya akan digilas motor. Saya digilas oleh kereta. Tapi kalau dia tidak mengindahkan kemudian berita itu, kata Al-Quran, "Fabasyirhum bi'azabin alim." Maka kabar gembiranya adalah asap yang pedih. Karena dia tidak mengindahkan kabar gembira tadi, maka asap yang pedih. Mati dia, digilas oleh kereta. Dengan adanya pemberitahuan kepada mereka bahwa ketika Anda mengindahkan perintah pernyataan tersebut, maka Anda akan meninggalkan tempat itu dan akan Anda mendapatkan keselamatan. Contoh, Matius 7, nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti, ini kata Yesus, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami Kristen bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus. Nomor 23. Pada hari itulah, pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau saudara menggunakan akal, maka saudara tidak akan memanggil Yesus Tuhan, tidak akan bermujizat, tidak akan mengusir setan, tidak akan bernubuat dengan menggunakan nama Yesus. Dengan kata lain, Anda meninggalkan agama Kristen. Itu kabar gembira. Tapi ketika Anda tetap mati dalam keadaan Kristen, bermujizat, bernubuat, memanggil nama Yesus, maka Anda akan mendapatkan azab yang pedih. Paham sampai di sana? Itulah Al-Quran menerangkan itu. Innalladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabi, dan seterusnya. Al-Quran menerangkan seperti itu. Fabasyirhum bi'azabin alim. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu tentang azab yang pedih. Kalau Anda mengindahkan azab pedih ini, Anda pergi, tinggalkan itu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir, kesimpulannya dikatakan, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Itu kabar gembira. Karena Anda dalam keadaan kafir, diberitakan kepada Anda, wahai kafir, ya, kalau Anda mati dalam kekafiran, Anda akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalam neraka. Maka Anda meninggalkan kemudian kekafiran, berarti itu kabar gembira untuk Anda. Alhamdulillah, Bang Suma datang kepadaku sebagai juru selamatku, mengingatkan aku agar aku tidak mati dalam keadaan kafir. Kabar gembira. Tapi kalau Anda tidak mengindahkan, akal Anda matikan, Anda tetap aja di situ, bahkan menganggap Bang Suma sebagai penghujat, maka Anda akan mendapatkan asap yang pedih. Kabar gembiranya berubah menjadi asap pedih, karena tidak mengindahkan kabar gembira yang datang kepada umat Islam itu Anda. Al-Quran menerangkan orang kafir masuk ke neraka. Yesus menerangkan orang yang memanggilnya pun masuk ke neraka. Matius 13 nomor 50, semua pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sedangkan orang yang memanggil Yesus Tuhan, engkau semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Pembuat kejahatan dilempar ke api neraka. Kurang apa lagi? Sekarang Anda mau menerima kabar gembiranya ini, Anda jadikan sebagai kabar asap yang pedih, atau Anda ingin menjadikan ini adalah solusi untuk keluar daripada asap yang pedih tersebut? Kembali kepada saudara. Ya, baik, teman-teman mohon ditetap layar ya, biar komennya kuat, karena akun Gurunda banyak yang kena report. Mudah-mudahan yang ini kuat. Silakan Pak Victor. Ya, baik. Jadi kabar gembira
itu mungkin lebih tepatnya suatu nasihat atau peringatan mungkin ya. Lebih tepatnya kalau menurut saya nasihat untuk biar tidak dihukum kan begitu. Kalau kabar gembira kalau menurut saya lebih tepatnya kabar gembiranya yaitu kita mendapat sesuatu yang tidak seharusnya kita dapat itu namanya kabar gembira kalau yang menurut saya secara logika saya gitu. Nah, kemudian soal Yesus Tuhan, ya ini kita lanjut lagi aja. Untuk Yesus Tuhan, menurut kita, kenapa kita menuhankan manusia atau apalah istilahnya. Nah, kita tidak pernah merasa menuhankan manusia sebagai orang Kristen, karena sebagai orang Kristen itu kita percaya bahwa Yesuslah memang dari awalnya dia adalah Tuhan, dia menjadi manusia, jadi tetap dia adalah Tuhan, bukan manusia yang dituhankan, begitu. Nah, kenapa dia di dalam Alkitab tidak pernah mau cari dalilnya bahwa Yesus mengaku dia Tuhan atau dialah Tuhan atau apalah istilahnya yang ditanyakan berulang-ulang oleh Bang Juma dan kawan-kawan, itu tidak akan ketemu memang, karena memang Tuhan itu datang ke dunia ini bukan untuk mengaku bahwa dia adalah Tuhan atau percayalah kepada aku kan gitu. Dia tidak perlu datang untuk kita percaya kepada dia, tidak perlu dia datang sebagai manusia. Begitu, sebagai Yesusnya ini. Karena dia memang Tuhan, dia tidak perlu kita sembah, dia Tuhan. Kita tidak perlu kita muliakan, dia tetap mulia. Begitu, itu yang saya pahami. Gitu. Jadi dalil-dalil apapun yang untuk biar orang Islam percaya bahwa Yesus itu Tuhan memang tidak ada dan tidak diperlukan untuk percaya kepada Yesus. Begitu. Kita percaya kepada Yesus karena dia perbuatan dia di kayu salib itu gitu. Jadi itulah yang saya cuma mau kasih tahu bahwa nggak perlu ada kata Yesus Tuhan dan sembahlah dia begitu. Semua orang Kristen pasti seperti itu. Ya, mungkin matinya Yesus di tiang salib itu kabar baik buat Kristen. Silakan Guru Juma. Jadi gini, Bung. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Kemudian Allah membalas tipu daya mereka. Dan sungguh Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Jadi kalau ada orang menipu, lalu kemudian tipuannya dianggap berhasil, padahal ternyata tipuannya memakan dirinya sendiri, inilah saudara-saudara Kristen. Inilah yang terjadi pada saudara. Anda mencoba mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dari aspek mana kira-kira? Sementara Yesus membantah dirinya Tuhan. Kenapa Yesus tidak mengajarkan dirinya Tuhan? Karena Yesus sadar, dia bukan orang gila. Dia sadar sesadar-sadarnya kalau dia adalah manusia. Kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua mujizat yang kulakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa Tuhan yang telah mengutus aku. Jelas itu, Bang. Itu kesaksian Yesus. Jadi kalau saya malam ini bersaksi di hadapan saudara, Yesus itu bukan Tuhan, apalah Bang Zuma ini? Siapalah Bang Zuma ini? Hanya manusia biasa, penginjil jalanan biasa. Sedangkan Yesus yang Anda jadikan Tuhan sendiri sudah bersaksi dengan nyata. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis,
bahwa semua pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan, pekerjaan itulah kemudian yang aku lakukan, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkau mengutus aku. Aku bukan Tuhan, aku utusan. Hidup kekal itu, Yohanes 17 nomor 3, adalah mereka mengenal engkau satu-satunya dari pernyataan Yesus itu saja, kita sudah tahu bahwa Yesus ini sedang menyatakan kalau dirinya itu bukan Tuhan. Yohanes 7 nomor 28. Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana aku berasal, kata Yesus. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku datang bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak Dia yang tidak kamu kenal. Engkau memang mengenal aku, tapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Kamu mengenal aku, tapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Berarti aku dan Dia yang mengutusku bukan sesuatu yang satu. Aku kenal Dia. Aku kenal Dia. Sebab aku datang dari Dia. Dialah yang mengutus aku. Kamu mengenal aku, tapi kamu tidak mengenal Dia. Kurang apa lagi coba? Ya, silakan. Salam, apa kabar Bang Suma? Baik. Apa kabar teman semua? Baik kawan. Cuman sering mau bersin ini. Waduh, semoga cepat sehat ya. Ya, amin, amin. Tadi saya sempat dengar Bang Suma mengatakan di hidup yang kekal tuh di berapa? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 ayat 3. Bentar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Betul. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu ya? Yes. Oh. Nah, di sini saya ingin tahu Bang Suma, apa Bang Suma Allahnya itu Bapa Bang Suma atau Allahnya siapa? Pencipta Rabbus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Yang maha suci lagi maha tinggi. Ya. Siap. Maksud saya di sini kan ini menceritakan tentang Bapa. Yang dimaksud dengan Allah ini adalah Bapa. Iya, yang dimaksud Tuhan di situ Bapa. Kenapa Tuhannya Yahudi kemudian mereka panggil dengan sebutan Bapa? Karena orang-orang Yahudi itu intim dengan Tuhannya. Tuhan bersama dengan mereka. Inni ma'akum. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Dengarkanlah didikan Tuhan agar engkau memperoleh hidup. Taatilah perintah Tuhan, sebab Tuhan mengasihi engkau selayaknya ayah yang memberikan didikan kepada anaknya. Coba Anda baca situ. Jadi itu selayaknya Bapa yang memberikan didikan. Kenapa kemudian disebut Bapa? Karena Dia layak disebut selayaknya seorang ayah yang memberikan didikan. Orang Yahudi melakukan pembangkangan, Tuhan selalu mendidik. Sampai kemudian pada endingnya Nabi Isa Yesus datang pun Tuhan masih memberikan didikan. Bahkan sampai datangnya Nabi Muhammad, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang kepadamu wahai orang Yahudi, wahai pembangkang nabi-nabiku, wahai pembunuh para nabiku, telah datang kepadamu rasulku yaitu Nabi Muhammad. Diperintahkan, ikutlah kepadanya untuk jalan keselamatan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu kata Allah, wahai ahli kitab, ikutlah kepada nabiku.
Barang siapa yang ikut kepada beliau, maka engkau akan kuampuni dosa-dosamu. Aku akan mencintaimu, kata Allah. Saking cintanya Allah kepada mereka. Tapi meskipun demikian, mereka selalu ingkar sehingga mendatangkan kemungkaran Allah. Makanya mereka itu ibarat ayah dan anak. Makanya orang-orang Yahudi ini memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Sebutan Bapak. Menurut tradisi Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah itu, kita masih pendekatan itu yang kita pakai. Artinya, ketika Yesus memanggil Bapa, dia sedang memanggil Tuhannya. Mana buktinya? Kisah Para Rasul 4, nomor 30. Coba Anda baca pelan-pelan. Apa yang dikatakan di sana? Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Dalam Al-Quran, Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah. Jelas itu. Al-Quran, pernyataan Yesus dalam Bible saudara pun mengatakan bahwa dirinya adalah hamba. Yohanes 4 nomor 22. Aku Yesus menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus hamba. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Yesus mengaku itu, Bung. Jadi ketika ada orang bertanya, Anda bertanya, apakah Allah sama dengan Bapa? Ingat, Bapak yang Yahudi maksud adalah Elohim. Yesaya 59 nomor 15. Elohim adalah hakikat yang maha tinggi dan juga maha suci. Dalam Al-Quran disebut Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu. Jadi kita tidak bisa kemudian memungkiri bahwa apa yang datang berupa pernyataan-pernyataan Tuhan kepada Bani Israel itu adalah pernyataan yang berasal dari Sang Hakikat Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma. Nah, saya hanya bertanya, apakah Tuhannya Bang Suma itu Bapa sama seperti yang dikatakan di tadi Yohanes itu atau tidak? Nah, Bang Suma seharusnya menjelaskan itu. Nah, ya sama, Bro. Tadi Bang Suma, nah masalahnya mungkin coba Bang Suma tunjukkan kepada saya di Al-Quran di mana ada tertulis bahwa disebutkan Allah itu adalah Bapa. Nah, itu nanti tolong tunjukkan kepada saya. Terus nanti Bang Suma juga di sini saya temukan bahwa Tuhan bangsa Israel itu mungkin kita lihat di Kejadian 17 itu ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ya, jadi Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Di Kejadian 18 ayat 1 juga di sana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, saya ingin tahu dari Bang Suma, apakah Allahnya Bang Suma itu menampakkan diri dan itu kepada siapa? Silakan Bang Suma. Oke. Anda bisa membaca kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Araf. Al-Quran surah Al-Araf. Ya, sebentar. Al-Araf itu Al-Quran surah berapa ya? Ya, ketika kemudian Allah, Nabi Musa alaihi salam, atau baca di dalam Al-Quran surah Taha. Yang penampakan Anda baca dalam di mana? Yang penampakan di balik pohon tuh ya, suara di balik pohon tuh ya. Iya, betul. Itu kan di Musa kan itu sudah ada tertulis di dalam Kejadian, Bang Suma. Maksud saya, maksudnya? Maksud saya itu sebelum ada, misalnya kan dari Adam sampai sampai Nabi Muhammad, ya kan? Yeah. Nabi Muhammad kan yang memperkenalkan Allah kan Nabi Muhammad. Nah, itu start dari sana. Itu Allah pernah menampakkan diri start dari sana. Itu kepada siapa? Kepada Nabi Musa kan maksudnya ini ya? Enggak, maksud saya begini Bang Suma. Maksud saya Nabi Adam, mulai dari Adam sampai Yesus atau Isa itu kan itu sebelum Nabi Muhammad datang kan memperkenalkan Allah. Ya kan? Nah, itu start dari Nabi Muhammad itu sampai sekarang itu Allah pernah menampakkan diri kepada siapa? Loh, tadi bukannya di awal tadi saya sudah membacakan ayat suci Al-Quran ya?
Dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16 coba Anda baca. Kaf itu Quran surah berapa ya? Ayat surah berapa itu teman-teman? Qaf itu surah berapa ya? Ada yang tahu? Qaf ayat 16. Qaf itu surah berapa? Ada yang tahu? Belas ya. Oke, saya cari. Alhamdulillah. Netizen di bawah, makasih, syukran. Surah Kaf ayat 16. 16. Dan jika kami hendak membinasakan Walaqad khalaqnal insan wa 18. na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Salah, sorry. Salah. Kelewatan dia. Kaf ayat Surah 50 katanya ya. surah 50 ya. Teman-teman saya di atas ini pada tidur. 50. Alhamdulillah. 50 ya. Ayat 16. Dan dalam kurung ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, itulah sujudlah kamu kepada Adam. Kok bisa ya? Itu ya. Kok larinya Benar. ke situ ya? Itu Shad. Ini Kaf. Yang saya maksud Kaf. Al-Kaf ini. Iya, ini Al-Kaf. Bukan ya. Al-Kaf Surah tapi Kaf. Bukan kap ke 50 Bang, kalau kap 50, kalau al-kahf itu ke 18. Yang 50 Bang Pri. Oh, yang surat ke-50 ya. Iya. Ya. Oke. Bentar ya. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Oh, Kaf. Kaf ayat ke berapa Bang Suma? 16. 16. Bentar ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu. Iya, benar. Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Itu ya. Ya, Yes. Ya, maksud saya di mana dia menampakkan dirinya, Bang Suma. Oke, baik. Oke. Sekarang begini, Bu. Kalau Anda makan, dalam tubuh Anda itu masuk nutrisi makanan, apakah Anda yang mengatur ini yang ke tangan, ini yang ke kaki, ini yang ke otak, ini yang ke mata? Anda yang ngaturnya. Terima kasih Bang Suma. Saya tahu itu Tuhan yang ngatur. Hanya masalahnya di sini Bagus, kan Masya Allah. ada Tuhan dari Yahudi kan mengatakan Tuhannya benar. Kristen mengatakan Tuhannya benar. Terus saudara juga pas mengatakan Tuhannya benar. Nah, permasalahannya di sini saya temukan bahwa di sini Tuhan di Kejadian ini kitab orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 1, bahkan Kejadian 18 Tuhan menampakkan diri, bahkan di ayat-ayat yang lain, kitab yang lain itu mengatakan Tuhan menampakkan diri, bahkan Musa yang tadi saudara bilang itu Tuhan menampakkan diri. Nah, yang saya tanyakan Bang Suma, itu Tuhan aulanya Bang Suma itu menampakkan diri, yang memperkenalkan kan Rasulullah. Nah, itu Tuhan yang menampakkan diri setelah dia memperkenalkan itu, menampakkan dirinya kepada siapa? Mungkin Rasul atau kepada sahabat-sahabat. Allah menampakkan dirinya, menyatakan kehadiran dirinya dengan menciptakan alam semesta ini. Dengan menciptakan kemudian sejumput alam kecil pada diri manusia. Allah menyatakan diri, Allah menyatakan kehadirannya. Sekarang begini, Bung.
Bang Suma bukan menyatakan diri, menampakkan diri Bang Suma. Mungkin Bang Suma baca dulu kejadian 18-nya atau kejadian 17-nya biar yang punya kitab itu nggak pernah memahami Tuhan menampakkan diri, tapi dalam pemahaman mereka adalah malaikat, Bang. Yesus aja yang Anda tanya, adakah Tuhan itu bisa dilihat? Tanya Yesus. Di dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Yohanes menerangkan, penulis Yohanes menerangkan Yohanes 1 nomor 18, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Jadi yang dilihat oleh Abraham itu apa? Malak Elohim, malaikat Elohim. Kejadian 33 nomor 11 Anda baca. Jadi tidak ada kemudian ketika Musa menerangkan dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan, bisa hidup. Itu bukti bahwa yang datang kepada Abraham itu bukan Tuhan. Andai saja yang datang kepada Abraham itu Tuhan, matilah Abraham. Berdasarkan Keluaran 33 nomor 20. Sebab tidak ada manusia bisa hidup dengan melihat wajahku, tak ada. Mati manusia itu. Jangankan manusia, alam semesta ini akan hancur lebur. Jadi tidak ada. Lalu bagaimana Tuhan itu kemudian menyatakan dirinya kepada manusia? Dengan Tuhan menciptakan alam semesta. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, "Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Selamat malam, damai sejahtera. Iya. Damai sejahtera. Oleh karena itulah kemudian ketika umat Islam itu ditanyai, seperti pertanyaan saudara, bagaimana Allah menampakkan dirinya? Allah menampakkan diri dengan cara memperlihatkan alam semesta ini. Allah menampakkan kehadirannya dengan cara menciptakan manusia ini. Makanya saya katakan tadi, yang mengatur pertumbuhan kuku, yang mengatur pertumbuhan semua tubuh kita ini, itu siapa? Anda? Bukan. Bukan Anda yang mengatur. Yang mengatur itu adalah Allah. Maka Allah menyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kehadiranku di tengah-tengah manusia, yaitu aku lebih dekat daripada urat leher mereka sendiri. Sebab kenapa? Aku yang mengatur tubuhnya. Coba, kenapa gigi tidak bertumbuh selayaknya kuku? Kuku ini, Bung, kalau usia kita 20 tahun dan Anda tidak pernah mengguntingnya sampai mulai dari sejak Anda lahir, itu sudah sampai apa? Kalau Anda di Jakarta ini mungkin sudah sampai di Kalimantan panjangnya kuku Anda itu. Tapi kenapa gigi tidak memanjang seperti itu? Siapa yang mengatur itu? Allah. Bagi orang yang berpikir, pasti ada yang mengaturnya. Itulah Allah yang kami sembah, yang mengaturnya. Meskipun tak nampak, tapi kami meyakini bahwa Allah itu ada. Oke, Anda coba lihat di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, boleh Anda bacakan ke saya? Boleh dibaca, Bang? 1 Timotius 6 nomor 16. Bentar, 1 Timotius nggak ada pasal 6, Bang Suma. 1 Timotius 6 ayat 6 mungkin. 1 Timotius nggak sampai pasal 6 dia. 1 Timotius ya. Saya salah. 1 Timotius 6 ayat 6 Tesalonika, sorry. Saya kira Tesalonika tadi. 1 Timotius 6 ayat 16. Ayat 16 ya? Iya, 16. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan memang yang itu ya. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya. Itu siapa, Bang? Iya, Yesus itu atau Tuhannya Yesus? Tanya dulu, itu Yesus atau Tuhannya Yesus? Ini Bapak Bang Suma. Tuhannya Yesus kan? Ini Bapak. Ya, itu loh, itu bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus kan? Iya, ini Bapak. Jadi oke Bang Suma.
memang Bapak itu tidak, kami umat Kristen tidak pernah mengklaim bahwa Bapak itu dapat dilihat seperti itu, Bang Suma. Tapi Itulah tidak yang kami tertulis sembah. bahwa- Yang maha suci lagi maha tinggi. Nah masalahnya Bang Suma, Tuhannya Bang Suma Allah, sedangkan Tuhannya kami itu Bapak, Bang Suma. Itu letak perbedaannya. Mati bijak. Gitu ya. Jadi Iya. Anda ingin membedakan Tuhan kami yang tidak menjadi Yesus dan Tuhannya Yahudi yang menjadi Yesus. Apa dasarnya Anda membedakan itu? Begini Bang Suma, tadi kita bahas bahwa Tuhan menampakkan diri, mau dia pakai malaikat, mau dia pakai apa, tetap Tadi dia Anda sudah membaca menampakkan 1 diri. Timotius tadi tuh, itu salah. Iya, itu benar Bang Suma. Tapi Lalu Anda tetap mengatakan dia Tuhan mengambil wujud. menampakkan diri. Iya, dia memakai wujud malaikat. Karena tidak tertulis bahwa melihat malaikat orang akan mati kan, Bang Suma? Oh, Atau berarti ada tertulis? menurut saudara Tuhan Anda itu berubah wujud menjadi malaikat gitu. Mungkin Bang Suma baca dulu kejadiannya Bang Suma, biar Bang Suma tahu. Kejadian Berapa? Pasal kejadian 17. Ini bukan Kejadian 17, bukan. kejadian 17 ayat 1. Coba baca dulu Bang Suma. Coba Anda baca, coba. Oke, saya tampilkan ya. Ya. Tolong dibesarkan host. Bisa tolong dibesarkan? Ini ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ya, di kejadian 18-nya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Lagi-lagi dia menampakkan diri ini. Nah, pertanyaan saya kan tadi sudah jelas bahwa saya minta kalau emang Tuhan Bang Suma itu sama seperti kami, karena yang saya dengar dari pernyataan Bang Suma bahwa Tuhan itu tidak pernah menampakkan diri kepada siapapun. Bahkan tadi Bang Suma coba ambil untuk bilang Tuhan menampakkan diri kepada Musa, tapi itu kan di perjanjian lama sudah ada. Nah, saya minta yang memperkenalkan Allah ini kan Rasulullah. Nah, itu kita start dari sana. Seharusnya kita start dari sana, mungkin kepada sahabat atau kepada siapa. Setelah start dari Rasulullah itu yang memperkenalkan Allah kepada seluruh umat gitu loh, Bang Suma. Oke. Jadi Allah atau Tuhan yang datang kemudian kepada Nabi Musa atau kepada Abraham melalui perantaraan malaikat, Anda ingin mempersamakan kedatangan Allah itu sama seperti itu dalam kitab Kejadian. Padahal kata ra'ah di situ Allah memperlihatkan atau menyatakan, ya, bukan kemudian Allah itu datang dalam bentuk wujud. Kata ra'ah itu bisa juga diartikan menyadarkan atau menyadarkan Abraham bahwa dia sedang berinteraksi dengan Tuhan. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51, tidak patut bagi manusia untuk berjumpa langsung dengan Tuhannya kecuali melalui 3: wahyu, tabir, malaikat. Yang dilakoni oleh Abraham itu malaikat. Coba Anda baca di dalam Kejadian 22 nomor 11.
Ya, saya Baca di tahu, situ. yang saya tahu memang itu malaikat. Dia datang berupa malaikat. Hanya kan Yes. masalahnya di sini saya ingin tahu, mungkin Tuhannya Bang Suma mungkin ada menampakkan diri, mau melalui malaikat kayak melalui siapa kayak, tapi Tuhannya itu datang dan menampakkan diri kepada mungkin Rasulullah atau sahabat-sahabatnya, mungkin ada tertulis di dalam kitab saudara atau gimana. Dalilnya Qul gimana? nazzalahu ruhul kudus. Roh Kudus datang 22 tahun lebih kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kalau Anda ingin mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam harus datang kepada Nabi Muhammad selayaknya Tuhannya datang kepada Abraham, ingat yang datang kepada Abraham malaikat, yang datang kepada Nabi Muhammad juga adalah seorang malaikat, sosok malaikat maksud saya. Jadi gimana dong? Yang datang kepada Nabi Muhammad itu malaikat itu Tuhan atau bagaimana? Atau utusan? Itu malaikat. Itu malaikat Tuhan. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Dia adalah Roh Kudus, malaikat Tuhan. Iya, malaikat kan sama dengan utusan kan? Iya. Ya, utusan. Nah, ini masalahnya bukan utusan, Bang Suma. Loh, lalu yang datang kepada Abraham ini siapa? Ini bukan utusan, Bang Suma. Itu apa? Kalau bukan utusan? Tuhan yang mengambil wujud malaikat itu, tapi Tuhan sendiri. Aduh. Tidak ada itu, Bang, enggak ada. Tidak ada Tuhan menjelma menjadi bukan Tuhan. Itu tak ada. Di mana dalilnya Tuhan menjelma jadi bukan Tuhan? Di mana dalilnya Tuhan menjelma menjadi malaikat? Bang Suma, tadi saya tunjukkan ini ya, Bang Suma. Mungkin Bang Suma lihat lagi deh. Ini Bang Suma lihat lagi. Ya. Sekarang malaikat itu Tuhan atau bukan? Makanya Bang Suma lihat dulu. Enggak, aku tanya dulu, Bang. Malaikat itu Tuhan atau bukan? Bang Suma lihat dulu. Kenapa di sini ditulis Tuhan? Ya. Dijawab oleh Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Yesus yang menjawabnya, jangan saya. Jangan saya, Yesus yang menjawab itu. Iya, kita jangan loncat-loncat dulu, ada ayat yang Yesus yang menjawab itu, Bung. Yesus mengatakan di dalam kitabmu sendiri, ya, bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan siapapun yang datang menyampaikan firman maka dia adalah Tuhan. Begini Bang Suma lihat kalau di sini kalau malaikat maka pasti tulis maka malaikat Tuhan datang kepada Abraham. Masalahnya di sini ditulis maka Tuhan menampakkan diri. Bung, ya? Tuhan menampakkan diri melalui ciptaan. Itu tidak salah. Tetapi bukan Tuhan yang datang dalam bentuk ciptaan. Tuhan menyatakan, Tuhan menampakkan, Tuhan memperlihatkan keberadaannya melalui ciptaan. Itu tidak salah. Tuhan menyatakan keberadaannya, kehadirannya melalui ciptaannya. Itu tidak salah. Adanya malaikat bukti adanya Tuhan. Tetapi malaikat ini bukanlah Tuhan. Coba Anda baca di dalam Kejadian 22 nomor 11 yang saya tunjukkan tadi. Dan Anda baca lagi pengakuan Yesus dalam Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, 36. Bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan siapapun yang diserai tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Tuh, itu jelas itu, Bu. Oke, Bang Suma, masalahnya di sini tertulis begitu. Masa saya harus percaya yang tidak tertulis kan tidak mungkin, Bang Suma. Mazmur 82 itu juga nggak disebut malaikat, tapi di situ malaikat. Coba Anda baca Mazmur 82 itu. Iya, saya kan tadi bawakan kejadian mungkin. Iya, Bang Zuma itu sudah menerangkan bahkan malaikat pun bisa disebut Tuhan. Musa disebut Tuhan. Musa Keluaran disebut Tuhan. 7. Keluaran 7 nomor 1.
Keluaran 7 ya, entar saya lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abang. Nah, di sini Tuhan mengangkat Musa sebagai Tuhan bagi Firaun. Nah, pertanyaannya kalau Musa saja diangkat sebagai Tuhan, kenapa kenapa Bang Suma menolak Yesus sebagai Tuhan? Nggak paham dia Bang Juma. Padahal dari diterangkan tadi itu Yohanes 10 ayat 34. Enggak, itu beda. Ini